dikenal, kita makan hari ini. Musik. Horas dengan BK. Kemarin dengan saya dikenal di sore kali. Sekarang sekitaran jam 3 dan cuaca dari tadi mendung nggak menentu. Ada baiknya kita menghangatkan badan di Piltik Kopi. Gak usah lama-lama, langsung let's go. Oke dengan BK, sekarang kita udah bareng sama abang-abang dan kakak dari kedai kopi Piltik. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, saya Timotius Salamansiaan dari Piltik Coffee. Saya primary-nya sebagai roaster coffee. Horas, saya Natasha Sonia Siahaan atau biasa dipanggil Tasha. Saya trainer di bakery, di coffee bar dan di homestay. Tadi aku udah pesan sama teman-teman BK lah kak. Kami udah makan, udah pesan minuman segala macam dan akhirnya aku pesan kopi. Ini kopi Halet ya. Sorry, yes. Nah kalau boleh tahu, mungkin secara nama ini salah satu best seller apa gimana? Yes, bestseller kita salah satunya kopi Halet. Karena jadi saat itu ya kita tahun berapa ya ini buatnya ya? 2018. Kuliah ya, 2018. Pertama kali berdiri. Oh enggak, kopi Halet ya, asal usul kopi Halet. Oh iya. Nah saat itu 2018 di Jakarta tuh lagi hits banget kopi kenangan, kopi gula aren gitu-gitu lah. Yang dibuat namanya kenangan mantan, bla 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 segala macam. Oh iya. Kayak gitu. Nah kita apa ya pengen buat seperti itu juga, tapi yang lebih Batak gitu. Nah jadi kita panggil Halet. Halet itu artinya kan pacar. Iya. Tapi dia tetap konsepan gula aren juga ya. Itu konsep gula aren. Cuma namanya aja yang di ini. Iya. Karena juga di sini di pasar-pasar kan banyak menjual juga gula aren yang secara tradisional. Ya kalau pernah lihat yang bolok-bolok bulat gitu ya. Iya. Kalau di sini bilangnya gula merah ya, Bang. Iya. Gula. Iya. Tahu lu? Nah, ya, nggak tahu ya. Bukan dari sini. Terus kalau boleh tahu ini pertama kali berdiri 2016. 2016. Coffee. 10 Desember 2016. Password wifi kita itu. Di Bekasi juga bisa login nih. Bisa login juga. Kalau sinyalnya nyampe ya. Iya, kalau sinyalnya nyampe bisa dikasih tahu nih passwordnya. 2016, maksudnya 2016 aku kebetulan orang Siantar. Untuk coffee shop ini memang bentukannya udah awalnya begini emang apa gimana? Kita mulai dari bangunan ini dulu. Jadi nggak ada teras. Teras belum ada yang belakang. Iya, yang namanya bondar itu juga nggak ada. Ya Dapur pasti pun belum. hanya ini dapur pun belum. Dapur belum. Iya. Hanya sampai ya ini aja. hanya gedung putih ini aja. Awalnya tuh kita jadi kalau flashback lagi nih 2014 mami aku buka Let's Speak English. Yaitu kayak kursus bahasa Inggris untuk anak-anak lokal di sini. Nah, kita mendatangkan guru-guru dari luar negeri, ada yang dari Belanda, dari Jerman. Nah, mereka nginep di sini kan. Terus mereka minta makan mulu, minta kopi. Nah, daripada kita spending terus, kita bukalah coffee shop. Jadi awalnya untuk memenuhi permintaan itu. Terus secara berjalan waktu, ya demand makin tinggi. Jadi datanglah customer lokal Customer lokal. yang lagi pulang kampung. Nah, Siantar, dari Medan, dari Berarti bukan direncanain ya target pasarnya teman-teman lokal yang merantau pulang jadi nongkrong di sini gitu. Karena di rantauannya mungkin tempat-tempat pada kayak gini gitu. enggak. belum ada ekspektasi kita, wah Iya. kok meledak kayak gini. Oh iya. Kenapa Piltik namanya? Piltik ini bukan sih bukan Ada sentil. itu Ya. Piltik. Piltik. Ya. Main gitar. Piltik Hasapi, Iya. Piltik juga ya. Kalau kita itu Mamiltik atau Piltik foto. Itu karena bapak kita owner kita itu fotografer.
Oh, Amang itu fotografer ya. Dua tiga Siaan. Iya, kita mau terus mengenang itu awal karirnya si Papi soalnya di fotografer. Kalau dibanding-bandingin pekerjaan orang tua mereka, bapak mereka ini oke kali. Bapak di pabrik, bapak kerjanya fotografer, keren ya. Oke. Intermezzo. Oh, berarti itu Piltik itu dari itu ya. Oh, Piltik. Terus untuk menu andalan lah. Paling ini 3 besarnya, salah satunya misalnya A, B, C misalnya gitu. Kayak ini ada masuk nggak di 3 besar? Ada. Iya, kopi. Habis itu Batakno. Kalau makanan kita Batakno apa? Kopi apa? Ini kan aren. Ya. Batakno itu kopi hitam. panas. Kopi hitam panas. Nah, itu untuk orang-orang yang kuat biasanya kita menyeleksinya. Jadi ada yang namanya Americano, awam kan tahu ya. Nah, perbandingan air dan kopi di Batakno itu lebih pendek. Jadi kalau Americano lebih cair, Batakno lebih kental seperti itu. Jadi lebih strong. Lebih strong. Oh iya. Khusus untuk orang-orang Batak. Oke. Habis itu kalau makanan nasi goreng andalan Piltik. Berarti awal kita balik lagi. Yang pertama yang ready itu yang udah jadi itu rumah yang ini awalnya. Yang cuma Bangunan sepetak iya. ini doang kan. Iya. Bisa kepikiran udah kita seriusin aja lah buka sampai teras belakang, terus ada bondarnya lagi. Itu juga bertahap sih. Nggak tiba-tiba datang nih tamu, oh udah kita langsung bikin teras bondor ini dapur enggak. Iya. Jadi awalnya ini, terus kita bangun teras tanpa roof. Jadi hanya konblok, terus pakai payung-payung. Tapi di Siborong-borong anginnya kenceng Dan hujan. dan hujan deras. Jadi kita besan air hujannya ya. Kita Jadi- tutup. kayak tutup. Terus kita ngeliat lagi ada orang kalau yang nginap suka nongkrong-nongkrong, nah makanya kita bangun bondar kayak gitu, yang bisa ngelihat sawah, Nah, memandang. ada yang buat kita jadi gagal fokus. Ada penginapannya juga ya? Iya, Homestay. ada homestay. juga. Waduh. Itu bertahap juga apa gimana? Bertahap juga. Pertama-tama homestay hanya 3 kamar. Habis itu Lama-lama nambah. orang ini bikin hotel orang ini kayaknya. Habis samping rumahnya bandara. Karena dekat ya. Dekat. Tapi kita saat ini mau fokus untuk kopi dulu, karena kalau kami lihat kopi ini kan mata rantainya panjang, supply chain-nya. Kita bantu petani dan kita bantu juga supplier kayak lokal dari kedai ini, kayak kita beli alpukat, jeruk itu semua dari pasokan lokal. Kita nggak import dari Medan kayak gitu. Itu. Sebisa mungkin kayak nanas dari Sipah Utara Iya, dekat Sipah sini. Utara, ya. Gitu. Kalau kopi apalagi lokal. Kopi dari sini juga. Dari sini juga. Dari daerah mana kalau boleh tahu? Kalau kita Siborong-borong. Siborong. Lebih tepatnya Tapanuli Utara sih, ya. Karena pasokan kopi kan berganti-ganti ya, nggak selalu ready. Berarti secara biji kopi itu dari petani sini juga. Iya, petani sini. Diolah sama Piltik sendiri apa gimana? Ada kita sendiri. Kalau kita sih untuk produk sendiri, proses sendiri itu masih kecil. Jadi kebanyakan kita ada jual beli juga dari pasar. Menurut kakak dan abang kebanyakan mana? Customer lokal atau dari luar daerah ini? Siborong-borong ini. Kalau yang paling nendang, yang paling banyak beli itu dari luar. Dari luar ya. Tapi kita ada juga customer yang lokalnya, yang sehari-hari gitulah. Regular. Regular. Misalnya yang dari Tarutung, yang dari Dalige. Karena Siborong-borong itu adalah kota transisi. Iya. Jadi kan lewat. Nah, itu biasa mereka ya untuk istirahat di sinilah ya. Nah, itu dia yang buat tadi agak bingung waktu nyampe. Ya ini kok bukan orang Batak semua gitu. Customernya. Iya, customernya. Terus pengaruh nggak sih event-event di sekitaran sini gitu? Misalnya event musik, olahraga atau apapun berpengaruh nggak ke ini? Maksudnya gara-gara ada event ini penjualan kita jadi nendang nih gitu. Berpengaruh nggak? Apa sebenarnya? Sangat pengaruh. Sangat pengaruh ya. Karena kita dekat dengan Silanget. Jadi dibanding dengan mereka turun ke Balige atau naik ke Tarutung, lebih enak kan 15 menit sampai ke sini. Gitu dari airport ke sini bisa enak. Contoh nyatanya tuh waktu Februari kemarin ada F1 H2O, kita benar merasa dampaknya sih.
Tapi yang Ribet nggak ngurusinnya ribet? oh iya kita sampai tutup gerbang, jadi ngantri itu mobil bukan orang lagi yang ngantri. Sampai ada kali berapa meter ya Oh bang? iya mau buka usaha parkiran kayaknya. Iya dan kita juga di ini sih beruntung punya lahan. Iya gede banget. Parkir ini. itu kan juga faktor utama Iya, untuk iya, iya. wisata ya. Bus besar kita mampu atau enggak. Terus tapi yang kita harapkan sih event itu berkelanjutan. Iya. Itu 1 bulan aja. Karena sangat membantu kan. Maksudnya bukan cuma membantu Pilti Kopinya juga. Maksudnya ada UMKM lain mungkin. Pantai kemana semua. Iya. Bapak pemerintah bikin event rajin-rajin. Iya. Dan mungkin mengangkat muatan lokal. Kalau kayak kemarin kan pakai apa sih itu kayak mobil balap tapi di air gitu kan. Nah kita coba bikin pakai solo bolon lombanya yang bisa dilihat Bolon yang rame-rame ya, Iya, rame-rame ya. betul. Dan itu kan atletnya orang Indonesia juga, orang Batak juga. Kalau F1 kan even Indonesian aja nggak ada gitu loh. Nah itu sangat disayangkan. Maunya kita juga jadi pemain utama di event-event itu gitu. Terus untuk ini kemarin waktu kita di bandara emang ya ada juga Pilti Kopi itu franchise itu atau bukan di sana atau gimana? Cabang ya. Cabang kita di Ada cabang ada, Pak? Angkasa Pura. Itu hanya ada di Silangit tadi. Silangit ada kemungkinan nggak ada cabang yang lain-lain? Untuk sementara sih masih belum ada rencana kita. Apalagi Kan kita masih develop yang di sini. apalagi tadi ngobrol kita kan ternyata si abangnya kuliah gitu di Jakarta. Mana tahu kepikiran buka di Jakarta Sebenarnya juga agak banyak yang minta kayak Udah ada kita kan banyak calling-callingan orang juga. kaya juga ya. Mau mereka jadi investor di Jakarta, di Bali, di Samosir. Nah tapi ya emang itu kesempatan yang besar sekali. Tapi kalau kita balik lagi ke filosofi awal kita tuh kenapa sih bangun ini? Kita kan mau sebenarnya mengundang orang untuk datang ke Simborong-Borong. Jadi biar ramenya tuh di Simborong-Borong. Berarti Kalau bisa Jakarta jadi udah banyak jadi soalnya. kepikirannya jadi Pilti Kopi bukan tempat coffee shop doang, tempat wisata jadinya ya. Iya. Itu yang kita harapkan. Untuk meningkatkan juga training Training center. Yes. anak-anak lokal. Berarti ini notabene semua barista segala macamnya orang lokal semua. Orang Batak. Orang Batak, orang sini. Sekitar berapa ya? 90% itu orang sini. Ada 1-2 yang pernah kerja di Jakarta, tapi rumahnya tetap di sini. Ya, Untuk si klien-kliennya lah, mulai dari kasir segala macam sampai barista itu ada berapa orang total karyawan semua? 27 ya. Ya 27 Tapi ikut dengan gardener, bawahan, ya support sistemnya kita juga lah. Untuk secara shift ganti-gantian lah mungkin ya. 2 shift. Ya, 2 shift ya. Pagi, sore, siang, malam. Untuk ini lokasi mungkin boleh dikasih tahu di jalan apa? Kalau kita ini di Lubus Siregar. Di mana? Lubus Siregar. Lubus Siregar. Daerahnya namanya Lubus Siregar. Jalan Sadar. Jadi kalau kita tarik garis gitu ya dari Silangit sekitar 15 menit. 15 menit. 15 menit. Arah ke Tarutung, Simpang Sipautar belok kiri. Jadi arah Sipautar gitu. Emang agak ini sih. Waktu kita baru berdiri banyak orang bertanya, "Lo yakin Iya. buat ini?" Iyalah. 1 nggak ada Danau. Ya. 2 agak jauh ya dari peradaban tengah kota. Terus tapi kita percaya karena ada Bandara Silangit pasti trafiknya tinggi gitu. Jadi pertanyaan lagi nih jadinya. Bagaimana masyarakat orang-orang sekitar baik sekitar jagat media lah, sosial media tahu ada Pilti Kopi nih? Apa mulut ke mulut? Apa Pilti Kopinya sendiri memikirkan pemasaran melalui sosial media gitu? Apa gimana? Kalau awalnya sih mayoritas itu word of mouth. Oh. Dari mulut ke mulut. Ya, itu jadi misal ada yang pulang kampung, apa sih diceritain di gereja-gereja, di komunitas mereka yang di luar kota, datang lagi, bawa temannya, bawa keluarganya, meningkat, tak.
begitu. Tapi sekarang sih kita sudah ada juga marketing melewati sosial media. Ada Instagram, Ada. namanya Filthy Coffee. Filthy Coffee. Iya, karena dulu juga 2000 waktu awal bukan 2016, aku masih SMA, abang juga masih SMA, terus kita kuliah, jadi kita nggak terlalu involve lah sama bisnis ini kan. Tapi kita udah Masih cuek-cuek bebek lah ya. masih fokus pendidikan dulu gitu. Terus sekarang udah kelar kuliah, ya aku sama abang melihat ini potensinya besar banget dan sayang sekali kalau nggak ada yang melanjutkan kayak gitu. Secara ini range harga. Maksudnya kita buka usaha, terus kita mikirin nih pasar kita nih yang pemasukannya sekian ke sekian nih. Mikirin di situ nggak? Maksudnya nggak takut masang harga yang sangat serius gitu. Kita bilang ini dari kacamata aku pribadi ya. Wah ini Filthy Coffee nih serius nih bikin harga nih, maksudnya gitu. Maksudnya seberani itu. Kenapa bisa seberani itu awalnya? Karena kita Apa ada tahapan? Awalnya harganya sekian. Karena harga barang segala macam dan pasarnya meningkat, jadi dinaikin. itu pasti ya inflasi kan namanya. Iya berjalannya waktu inflasi. Tapi kalau misalnya kita tarik waktu 2016, Juga untuk positioning kita. range-nya udah agak tinggi sebenarnya. Karena apa ya? Kita percaya diri aja gitu sama produk kita. Kalau kita buat yang bagus, kita tahu bahan bakunya, sourcingnya, teknik untuk membuatnya sedemikian sulit gitu, masa mau dihargain murah gitu kan? Iya. Nah jadi ada slogan, ada barang apa? Ada harga, ada barang. Nah, Dan jadi, juga positioning untuk kita. kita percaya dan orang Batak tuh berduit kok, bukan orang nggak mampu. Saya yakin itu orang Batak hebat-hebat. Iya. Terus untuk konsep-konsepannya lah, tadi si kakaknya bilang ada bakery. Maksudnya tadi bakery ada, terus ada omus-omus juga disediain tadi, ada juga ya. Maksudnya menabrakkan pasar modernnya sama tradisionalnya. Maksudnya biasanya nih tempat-tempat yang ini kita fokus ke tradisionalnya nih, atau kita fokus ke barat-baratannya aja nih. Maksudnya kenapa berani ditabrakin aja lah gitu? Karena juga itu kan kita kembali lagi, semua produk kita itu adalah produk lokal. Dari bahan lokal dan juga ada juga nuansa lokalnya kayak sepertinya mie gomak. Iya. Dan omus-omus itu sangat lokal, di pasar ada di mana-mana. Nah jadi gabungan itu dengan kue-kue, dengan cake itu semua sebenarnya natural aja. Iya sih, insting awalnya ya. Idenya seadanya ya, bikin ini gitu. Iya, awalnya kan waktu baru pindah kita nggak ada pembantu, nggak ada yang bantuin. Kalau dulu di Jakarta kan ada pembantu. Nah jadi aku belajar untuk ya buat apa-apa sendiri sama mami. Dan dari situlah aku menemukan passion gitu ya untuk baking kayak gitu. Terus sedemikian dengan prinsip awal kita sebagaimana mungkin kita mau bantu orang sini. Kita mau putar perekonomian biar nggak stagnan. Kalau kita semua import, maunya pakai krim dari Medan, mau pakai bahan baku dari Siantar gitu, dong gimana gitu loh, nggak dapat dampaknya. Makanya kita sebisa mungkin pakai bahan lokal, nggak pakai perasa, nggak pakai pengawet. Jadi kita pure natural ingredient gitu. Banget. Iya. Maksudnya kepikiran ya, maksudnya ada yang bilang kayak gini, pikirin dirimu dulu baru pikirin orang lain gitu. Tapi mereka enggak kayaknya ya. Maksudnya mikirin kalau udah buat ini, maksudnya belum jalan pun belum gitu. Pengen ngembangin pasar di sini dulu gitu. Keren. Karena kalau kita orang di sebelah kita maju ya pasti kita ikut maju. Itu sih kalau prinsip kita. Dan kalau secara pragmatisnya kita dengan ada omus-omus dan lain-lain ini juga sangat ekonomis. Jadi karena ada opsi yang bahannya ada lokal. Di sini banyak stabil ini. Ya stabil. Jadi kita ya bisa dibilang ya kalau misalnya cake nggak ada omus-omus. Kalau ada omus-omusnya aneh beda cake nggak ada, bisa push cake gitu. Si omus-omusnya itu produksi sendiri apa hire orang lokal juga buatin? Kita produksi sendiri. Kita bikin resep sendiri gitu. Unik loh. Oke. Iya. Jago. Dan punya kita beda yang di pasar ya. Kalau di pasar kecil awalnya gitu. sekali kita masih beli. Tapi karena
seiring berjalannya Ya, waktu lah ya. kualitasnya jadi Gak konsisten. campur-campur ya. Kita Nah bikin aja. itu agak ini sih yang kita masih belum menemukan solusinya. Itulah orang lokal sini. Kalau kita udah langganan malah ditipu masih main-main. gitu. Masih agak dipermainkan Iya, gitu. tolong lah yang gitu-gitulah. Jadi Hindari lah. Jadi Karena ya- dia oknum-oknum kayak gini. Bahkan Karena kita- di kita sebut daerah aja ya, Parapat misalnya. Dulu terkenal sama kayak beli mangga, dia dipilih bagus, pulang kok busuk gitu. Iya. diganti. Nah diganti waktu masukinnya gitu. Tapi sekarang mah udah nggak lagi. Oknum. Tapi Mungkin masih beberapa. terasa sih sekarang itu. Masih ada juga ya. Kayak Aduh tolong kita lah dikurangin lah. Amangin lah, aduh. supplier bahan baku kayak sayur, buah itu kita selalu ganti-ganti. Karena kalau stick sama satu orang, aku nggak tahu ya, mungkin kurang percaya gitu sih lebih tepatnya. Iya, Padahal iya, kita pengennya sih satu aja biar simple kan, kita lebih Karena gampang. kalau udah langganan satu mungkin bisa lama-kelamaan bisa dianterin, bisa diapain gitu. Betul. Bisa dipesan jauh-jauh hari. Iya, Tapi bagus juga sih, maksudnya ganti-ganti, berbagi rezeki semuanya. betul. Iya. Iya, Kalau bahasa Batak sabur holo nggak tuh. iya. Terus ini nih Kak, apa yang jadi pembeda lah kita bilang si Piltik kopi dengan kedai kopi atau gerai kopi lain? Dari servis, kebersihan, lahan parkir. Ya ini sangat logistik ya. Iya, maksudnya lapangan futsal 2 boleh nih di sini nih. Maksudnya bisa juga nih Sama ini ya. Piltik futsal lama-lama bisa juga nih. Dan juga kita sangat berani dengan kualitas produk kita. Kami yakin punya standar yang konsisten itu sih. Dan yang penting lagi owner tuh di sini. Jadi a sense of ownership owner dan staff itu kan pasti beda ya. Kalau kita kan pasti lebih detail, lebih teliti gitu ya kalau bekerja. Nah itu sih, dan kita pegang erat sama mereka staff, kita bimbing biar mereka bisa performance-nya bagus, bahkan melebihi standar Starbucks, standar coffee shop di Jakarta seperti itu. Itu Dan kesalahan orang, kita bilang orang kita dulu, kita mandang dari orang kita dulu, orang Batak lah. Kesalahan nanti udah buat bagus nih tempat jualan dia, udah naik ditinggalin. Nah ini enggak ya, masih tetap Ya, betul. dikawal juga ya. kita kawal. Karena yang terpenting tuh ya untuk hospitality business, food and beverage industry adalah bagaimana kita membuat customer tuh kangen sama kita gitu. Nah untuk menciptakan tempat yang kangen ini itu harus bagus terus, nggak boleh ada mengecewakan sekalipun. Ya pastilah ada satu dua kesalahan, tapi ya bagaimana kita bisa recover, kita bisa memperbaiki, heal the relationship sama customer kita dan bikin mereka mau balik lagi kayak gitu. Continuous, ya. Di sini pembeli bukan cuma raja, yang mulia di sini pembeli mah. Ya. Terus untuk ini live musik di sini ada? Live music masih belum. Masih belum ya? Sebenarnya juga kita lebih mau menciptakan tempat ini tempat yang silent. Jadi orang terutama kayak halakna tua-tua gitu ya mau mencari ketenangan, nah mereka kemari. Makanya kita kalaupun ada live music bakal kita pilih yang acoustic gitu, yang sangat simple dan tenang. Koneng dugem gitu. Pengen gue tawarin, Ben gue. Oke. Gitu. Pengen gue tawarin. Tapi ada juga akustik. Boleh juga ntar dikoleng-koleng lah. Terus ini pernah nggak atau si Piltik Kopi ini ngasih kesempatan nggak buat orang buat rental atau booking satu tempat, satu Piltik Kopi untuk ngerayain apapun? Sering ya. Sering. Berarti bisa ya? Bisa. Baik family atau korporasi dari kementerian perusahaan tuh sering untuk booking fee gitu. Untuk booking bisa melalui Bisa lewat Instagram dari DM, bisa juga ke WhatsApp number kita ada di bio-nya Instagram itu. Jangan dipersulit lah kameramen, nomor. Ada di bio-nya nih. Wah, Hangat apa ada apa tag listener? Gitu. di sini. Silakan. Baru di sini. Mampus tuh yang edit tuh di sini nih. Oke, kira-kira segitu dulu. Thank you buat Kakak, Si juga. Abang. Iya, Bang. Terima kasih hidangannya. Ya boleh. Kita jumpa di makan-makan berikutnya.